penerima. Bangganya kau waktu kalian geruduk itu aku. Banggalah, kan kalian wajib disalib. Kan kata Yesus kalian harus pikul salib. Kami membantu kalian. Jangan melebar kemana-mana dulu. Berarti bangganya kalian ya waktu kalian geruduk aku tengah malam. Aku senang kali tepuk tangan aku ketawa aku waktu kau disalib itu. Disalib di penjara itu. Senang kali hatiku. Enggak, waktu kalian geruduk rumahku tengah malam, datang kalian beramai-ramai, bangganya kau. Bangga. Kan ku bilang, dengar dulu, kau dengarkanlah penjelasanku dulu. Kami umat Islam ini hanya ingin membantu kau memenuhi nubuatan pikul salib. Kau kan harus pikul salib, Dek. Iya, tapi kan itu kan pekerjaan iblis untuk Mana ada pekerjaan iblis? Mana ada? Menggeruduk orang. Apakah Tuhan pernah mengajarkan hal-hal yang jahat seperti itu? Ada. Tuhan menubuatkan agar Yesus digeruduk. Kata Edis memang itu adalah karya iblis, tapi kata gereja lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Penerima. Bangganya kau waktu kalian geruduk itu aku. Banggalah, kan kalian wajib disalib. Kan kata Yesus kalian harus pikul salib. Kami membantu kalian. Jangan melebar kemana-mana dulu. Berarti bangganya kalian ya waktu kalian geruduk aku tengah malam. Aku senang kali tepuk tangan aku ketawa aku waktu kau disalib itu. Disalib di penjara itu. Senang kali hatiku. Enggak, waktu kalian geruduk rumahku tengah malam, datang kalian beramai-ramai, bangganya kau. Bangga. Kan ku bilang, dengar dulu, kau dengarkanlah penjelasanku dulu. Kami umat Islam ini hanya ingin membantu kau memenuhi nubuatan pikul salib. Kau kan harus pikul salib, Dek. Iya, tapi kan itu kan pekerjaan iblis untuk Mana ada pekerjaan iblis? Mana ada? Menggeruduk orang. Apakah Tuhan pernah mengajarkan hal-hal yang jahat seperti itu? Ada. Tuhan menubuatkan agar Yesus digeruduk. Kata Edis memang itu adalah karya iblis, tapi kata gereja lain. Jangan bawa Edis dulu. Jangan bawa Edis dulu, enggak usah. Kenapa kau batasi aku kalau bicara, nak Bata? Seolah-olah aku diintervensi. Kita jangan membicarakan orang lain. Kita jangan membicarakan orang lain. Lihat, kau kan tanya sama aku tadi. Kan itu pekerjaan iblis, gitu kata Edis. Kurasa kalau enggak kau bawa si Edis enggak laku kurasa kau ya. Loh, nggak pernah aku bawa Edis kalau debat. Kan barusan. Karena yang satu-satunya orang di dunia ini yang berani menyatakan kebenaran. Artinya gini loh. Kalau enggak kau sebut Edis setiap kau siaran, kurasa enggak laku kau kontenmu ya. Buktinya kau sebut-sebut Edis hari ini, berarti kau butuh Edis. Kau yang sebut. Kan kau yang sebut. Dengar, tenang Dek. Tenang, tarik napas dulu. Kenapa ya kawan-kawan? Bukan hanya apologi Kristen apa ya kawan-kawan? Memang
Mereka serba salah. Dikiranya bahwa ketika kita bilang, ketika dia bilang, bangga kau kami digeruduk, banggalah aku bilang. Kenapa kau bangga kami digeruduk? Memenuhi nubuatan. Kami ini membantu kau supaya menderita, karena kasih karunia dalam Kristen adalah penderitaan. Kok salah aku? Oh, itu kan perbuatan iblis. Kata Edis, kata pendeta, kau perbuatan Tuhan. Berarti kami ini disuruh Tuhan. Membuat kalian tersiksa itu kami memenuhi nubuatan Tuhan. Lalu dibilangnya, kok bawa-bawa Edis? Kau dari tadi yang bawa Edis, nggak laku kau. Jadi apa yang kau ucapkan itu hanya kembali kepada kau, Kristen. Apalah Bunda Gembala ini kalian salahkan terus. Bangga kau aku digeruduk. Bangga aku bilang, senang bahagiaku. Tidurku nyenyak waktu kau digeruduk itu, layak kau bilang. Kenapa? Karena kau penghujat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, nih saat ini tiba-tiba naik. Apa kabar Uni? Karena minta naik. Iya. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Halo. Uni masih ingat Uni? Iya. Enggak, daya ingat saya kurang kalau salah orang. Dulu kita di satu koma di Ustaz Faisal, Bu Ivi, ada Ustaz Faisal. Waktu ada Ustaz Nggak Faisal, tahu, Bu siapa? Uni, Ustaz Abdul Malik. Oh, Lupa ya? lupa deh. Bentar deh. Iya. Dan pikul salib. Kau kan harus pikul salib, Dek. Ya, tapi kan itu kan bukan kerjaan iblis. Mana ada pekerjaan iblis? Mana ada? Menggeruduk orang, apakah Tuhan pernah mengajarkan hal yang jahat Ada. Tuhan menubuatkan agar Yesus digeruduk. Kata Edis memang itu adalah karya iblis, tapi kata gereja lain Jangan bawa iblis. Jangan bawa iblis. Kenapa kau batasi aku kalau bicara, nak batas? Seolah-olah aku diintervensi. Kita jangan bicara sama orang lain. Kau kan tanya sama aku tadi. Kan itu pekerjaan iblis, gitu kata Edis. Nggak pernah aku bawa Edis kalau debat. Karena dia satu-satunya orang di dunia ini yang berani menyatakan kebenaran. Kalau nggak sebut Edis setiap kau siaran. Kita posting dulu ya. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan secara teologis ya. Tenang deh. Ya, kita kata kasih di sini anak bata. Nggak ada ya. Jadi anak Batak ini tadi mau bilang gini, sudah puas hatimu aku masuk penjara? Puas sekali. Aku bilang di sini, kok kau turunkan aku ya. Nah, kita posting. Tadi dia bilang, aduh terima kasih Bang SD, thank you so much. Kan dia bilang gini, puasnya hatimu melihat aku digeruduk? Puaslah, kataku. Kok gitu? Ya karena kami ingin membantu kau menjalankan agamamu. Karena sebab kasih karunia itu kalian menderita. 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Loh, itu kan kerjaan iblis. Oh bukan, hanya Edis yang bilang. Sementara kata bapak-bapak gereja kalian itu perbuatan Allah. Berarti perbuatan kami menggeruduk kau itu perbuatan Allah. Tuh. Oh ya, De Unais ya. Gimana tadi De Unais? Ya, Halo. ya, assalamualaikum. Ya, Unais ini Waalaikumsalam. Kenapa? Iya, kita pernah, Uni pernah di koma aku waktu ada ini. Oh iya, ingat ya, betul. Ya, ada yang menyampaikan, Dek? Ya, ingat. Aku ada sampai. Lanjut aja nih. Amin grogi apa Oke. nih? Agak grogi. Nggak usah grogi, dibawa aja dulu kalau grogi ya, biar Uni debat dulu sama Oten ya. Oke, thank you. Al-Qadri, makasih ya Dek ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ada yang menyampaikan, nanya, Bang? mau nanya aja nih Uni. Ya, mengapa lah ya kok kita tuh
orang Islam, kan saya juga Islam. Mengapa kadang tuh kalau melihat orang banyaklah orang tuh di itu kan postingan macam Mbak Uni ini kok membahas masalah itu aja itu. Apa Emang kenapa kalau tunggu kenapa saya tidak boleh membahas itu saja, karena saya prodinya komunikasi penyiar Islam dan mata kuliah saya salah satunya kristologi. Lalu apa salahnya saya membahas itu aja? Yang melarang saya membahas itu saja siapa? Undang-undangkah, agamakah? Ya enggak juga salah sih sebenarnya. Kalau kan tapi menurut hati saya tuh kan kalau memang itu ketakwaan dari sesuatu agama kan sebenarnya kan enggak usahlah ngurusi masalah yang berarti Nabi Muhammad itu salah karena ngurusin agama selain Islam gitu. Ya bukan. Waktu Nabi Muhammad hadir di dunia, beliau mengurusi akidah orang lain enggak? Ya kan. Wah, sebelum bahaya nih teman-teman. Teman-teman perhatikan ya. Kalau kalian sebagai orang Islam mengaku Islam, ketika ilmu pengetahuan kalian batasi dan kalian bilang bahwa lebih baik kita bahas agama kita aja, maka inilah orang-orang yang akan membiarkan kesalahpahaman di dalam lingkup Kristen tentang Islam. Silahkan Anda begitu Pak. Ya, silakan Anda aja Pak. Saya nggak mau, saya beda dengan Anda. Ya, Saya kristolog. memang gini nih kan, memang pendapat orang kan beda-beda kan gitu. Iya, jadi Kalau saya nggak perlu ngikutin Abah. Saya bentar. Dalil Anda untuk melarang saya membahas Kristen pakai Quran, Bang. Dalil membahas Quran, dalil membahas Bible dalam Quran itu ada. Boleh membantah mereka itu ada. Quran surah An-Nahl 125. Saya sudah bawa dalil saya nih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan lihat ayat ke bawahnya. Sekarang saya tanya, dalil yang Anda bawa berdasarkan Quran bahwa kita jangan membahas agama Kristen, coba bawa dalilnya, Bang. saya nggak bisa nih, cuman saya kan bisa kan mendengarkan aja kan. Kalau pakai dalil saya tidak bisa, cuman Makanya kadang Bang, artinya Abang tidak berhak mengajari saya. bukan Abang nggak berhak mengajari saya. Maksudnya Nah, terus Abang kesini cuman tadi bilang ngapain? nanya aja gitu kan. Saya jawab, Abang itu bukan bertanya, tapi Abang mengkritisi saya dengan mengatakan beda Bang. Bertanya itu gini, Uni kenapa Uni bahas Kristen? Baru saya jawab, Abang bukan bertanya, tapi Abang bilang, mengapa lah kita ini ya ngebahas-bahas Kristen kan, biar kalau mereka nggak itu adalah pernyataan. Abang ngajarin saya cara hidup. Nah Anda Quran aja Anda nggak tahu, tiba-tiba ngajarin saya yang kehidupan saya itu berkutat di ruangan itu gitu loh. Bahas Bible, bahas Quran, bahas Bible, bahas Quran. Bahkan saya kuliah 4 tahun untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang masalah ini. Tiba-tiba Anda naik ke atas, ngapain lah kita ngebahas Kristen? Kalau kita tidak bahas Kristen, apa Anda tahu kesesatan Kristen? Enggak. Kalau kita tidak tahu yang sesat, bagaimana kita bisa membandingkan dengan kebenaran? Inilah kenapa kalian umat Islam yang di belakang layar hanya melihat kami lalu mengatakan ngapain dibahas. Karena kalian adalah orang yang punya penyakit wahan, takut mati, takut kehilangan dunia. Saya ini nggak perlu ketakutan membahas kekristenan. Kenapa? Kristen itu adalah sistem yang coba mereka siarkan. Maka saya boleh mendebat kalau mereka tidak sesuai dengan konteks rasional. Saya boleh mendebat kalau mereka bertentangan dengan ilmu pengetahuan, karena mereka bicara di depan publik. Kalau mereka hanya bicara di gereja, saya nggak ngurus. Mau mereka jungkir balik saling sodok di gereja juga nggak ngurus saya. Tapi ketika mereka membahas agama saya depan publik, Anda boleh diam Pak, saya bukan Anda. Ya, Anda boleh diam ketika mereka mengatakan nabi kita pedofil, ketika mereka mengatakan nabi kita nabi cabul. Anda boleh diam. Maaf, saya nggak bisa ikut Anda Pak. Saya untuk membuktikan bahwa mereka lah yang seperti itu, saya pelajari kitab mereka. Maka saya ajak mereka berpikir, merenung dan juga jujur. Karena saya mempelajari kitab mereka, otomatis saya kutipkan ayat-ayat di kitab mereka supaya mereka sadar bahwa mereka itu berbohong. Anda diam silakan, Anda malas silakan. Anda ngurus keluarga Anda juga nggak ada urusan. Kalau Anda tidak mau ngurusin orang, jangan ngurusin orang. Anda nggak mau ngurusin agama orang, silakan. Tapi Anda jangan ngurusin saya yang membandingkan kedua agama ini. Gitu.
Bertanya silakan, saya jawab. Kenapa Uni bahas Kristen? Biar saya jawab. Ini enggak. Ini malah ngatur saya. Iya, Kan nggak bagus maksud gitu. saya tuh mau nanya itu, cuman mungkin salah kata saya nih gitu. Kan makanya Pak, makanya saya bilang orang Islam itu kalau di komal saya kurangi untuk belajar depan publik ke saya, karena saya ini sistemnya itu tegas. Saya terbiasa menghadapi ular beludak, maka saya terbentuk keras dan tegas. Saya bukanlah orang yang seperti di ruang akademis. Kalau saya di ruang akademis, tentulah bukan ini yang kalian lihat. Kenapa saya harus tegas? Yang saya hadapi ini bukanlah orang-orang yang terkadang ingin tahu, tapi orang-orang yang ingin mengintervensi kebebasan saya dan mengarahkan saya ikut yang mereka mau, alias penjajah. Dan saya tidak mau begitu. Nah, kenapa saya membahas Kristen? Pertama, saya mendedikasikan diri saya untuk khusus belajar kekristenan. Supaya apa? Supaya orang Islam tahu kekristenan dari saya. Tidak mungkin tahu dari Kristen itu mereka jujur, itu tidak mungkin. Kalau tahu dari saya, maka saya akan membongkarkan fakta-fakta yang selama ini tidak pernah dibahas di gereja. Ya, seperti bahwa Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Hanya kita yang berani ungkapkan itu. Bagaimana mungkin Kristen mengaku bahwa memang Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan, kecuali yang normal di atas otak mereka. Karena mereka menuhankan Yesus, maka mereka tidak akan pernah jujur tentang apa yang ada dalam kitab mereka. Kalau saya mempelajari Bible itu menggunakan pendekatan tekstual, kontekstual, dan faktual. Nah, jadi saudaraku, kalau Anda baru nonton diskusi lintas agama, jangan berani-beraninya menilai orang lagi bertengkar. Kenapa? Anda nggak tahu kenapa mereka bertengkar. Begitu saran saya ya. Ya. Gini kan saya sering lihat kadang yang ini bicara ini, yang situ bicara masalah itu, kan kadang-kadang timbulnya saling menghujat gitu kan. Kebanyakan itu kalau dengar. Kita tidak membenarkan yang namanya saling hujat. Tapi apa Anda tahu penghujatan dalam paradigma Kristen dan Islam? Penghujatan secara Islam itu biasanya didukung dalam definisi penghujatan secara universal. Contoh, memutarbalikkan kitab orang lain, tidak sesuai dengan teks, konteks, dan juga fakta. Kemudian memfitnah, ada ujaran kebencian, itu namanya hujatan. Tapi kalau Anda mendengarkan saya mengatakan Tuhannya Oten mati digantung, itu bukan penghujatan, itu adalah kebenaran. Jadi Anda harus tahu dulu, apakah mengatakan Tuhannya Kristen mati ditelanjang itu hujatan? Bukan. Itu keyakinan mereka. Itu penghinaan ya kalau kita bilang. Justru menghina kita kalau kita bilang Tuhannya Kristen tidak mati diselamatkan Tuhan. Bagi mereka itu adalah penghujatan. Bagi mereka kalau kita tolak Yesus disalib itu penghujatan. Bagi kita itu adalah kemuliaan. Bagi mereka itu kemuliaan adalah Yesus mati terkutuk. Jadi Anda sebagai orang Islam jangan samakan otaknya dengan Kristen, beda. Makanya pelajari dulu konteks Kristen. Bagi mereka Tuhan mati ditelanjangi itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Bagi kita Tuhan tidak berbentuk adalah kemuliaan, tidak berbentuk manusia. Bagi mereka Tuhan tidur, Tuhan mati, itu kemuliaan. Jadi kita beda loh. Yang penghujatan menurut kita kemuliaan bagi mereka. Kalau kita bilang Yesus itu hamba Tuhan, tunduk patuh kepada Tuhan, wah menghujat Koripa katanya. Terus kita bilang begini, Yesus itu diselamatkan tidak disalib, menghujat Koripa katanya. Lalu kita katakan Yesus Tuhan terkutuk, itu betul sekali Ripa katanya. Yesus Tuhan yang pernah mati, itu benar sekali, haleluya katanya. Yesus itu adalah Tuhan yang pernah tidur di perahu, oh yes banget. Yesus Tuhan yang naik keledai dibantuin, oh itu benar, haleluya katanya. Jadi beda. Kalau Anda katakan kami para apologet ini menghujat, justru kalau kita mengatakan Tuhan enggak, Tuhannya jelek dalam kitab Yesaya katanya. Jadi begitu saudaraku ya. Anda pelajari dulu konteks kekristen. Kenapa saya belajar konteks kekristenan itu untuk apa? Supaya bisa memahami cara berpikir mereka. Maka saya tahu penghujatan dalam Kristen itu mengatakan Yesus itu mulia karena Yesus itu terkutuk.
Penghujatan dalam Kristen itu ketika kita menyangkal penyalipan, karena mereka pengen banget Yesus itu disalib. Ini jadi Anda jangan samakan penghujatan ala Islam dengan penghujatan ala Kristen, karena terbolak-balik Kristen itu. Dalam agama Islam, penghujatan itu selaras dengan penghujatan secara universal. Di Kristen mereka punya kamu sendiri. Ya, begitu saudaraku Al-Qadri ya. Ya ini. Gimana? Paham? Ya kalau Pertama dulu, ada paham. itu nih, kalau ada salah kata saya minta maaf, kan saya hanya sekedar Nggak masalah. aja. Nggak banyak kok Pak, banyak orang Islam itu yang mereka tuh nggak tahu sebab akibat kenapa terjadi perdebatan ini, mereka nggak tahu. Kayak bapak ini banyak. Kenapa? Karena mungkin selama ini kalian nggak pernah mendengarkan penghujatan orang Kristen, maka kalian tidak ada giroh di dalam dada kalian. Coba kalau kalian ketemu sama si anak Batak, coba kalian ketemu sama Edis, mungkin kalian lebih parah daripada kami. Mungkin begitu. Jadi kami umat Islam ini berapologet, namanya dari kata apologia, itu melakukan komparasi. Tepuk tangan. Ya, gitu. Oke Pak Al-Qadri ya, turun dulu ya. Ya, terima kasih Uni atas penjelasan. Ya, Ampi buka kamera, Ampi kau buka kameramu dulu ya. Bentar aku tutup pintu dulu biar nggak berisik. Halo. Halo Ampi Bi. Halo Ibu yang baik hati dan tidak sombong. Bunda Gembala. Bunda Gembala yang baik hati dan tidak sombong. Apa tema kita hari ini, Ampi? Lanjut Tema saja, kita Pak. penyalipan karya siapa? Gimana kalau kita bahas penyalipan karya iblis atau karya Tuhan? Oke, ya, tidak apa-apa Ibu. Silakan. Oke. Oke. Baik teman-teman tolong diposting ulang tap-tap layar. Tolong diposting ulang dan tap-tap layar. Ampi mau makan mangga? Beli dong. Jangan minta. Angka banyak di sini. Mangga. Aduh, wangi banget, masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Pak Lord Oreo. Ntar dulu ya, aku makan dulu sedikit. lanjut Masya Allah ya, alam semesta ini Allah izinkan ya. Pencipta mangga ini Yesus ya. Nggak mungkin Yesus bisa bikin ini. Bukan, Yesus nggak bisa itu. Nggak bisa dia Katanya bikin. juga nggak ada kalau Yesus bisa Masa bikin, aja? pencipta nggak bisa. Masa aja dia nggak bisa, apalagi bikin mangga coba. Aduh, ada ulet-uletnya.
Sebentar ya Pak Ampi ya. Pak Ampi ini Katolik guys. Pak Silakan. Ampi ini Katolik dia. Bentar dulu. Saya makan dulu sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Makan sholli ala saja. sayyidina Muhammad. Pelan-pelan. Masya Allah, tabarakallah. Enak banget. Masya Allah. Masya Allah. Bentar dulu ya. Mana nih signalnya nih? Aduh, kok hilang signalnya? Oh, enggak. Kita bahas penyalipan karya siapa ya? Siapa yang punya karya penyalipan? Oke. Makan dulu santai Ibu. Santai lah. Bunda Gembala. Ntar dulu saya, kenapa paketku habis ini? Padahal dulu kebeli kemarin. Waduh, live dihentikan di beberapa wilayah katanya. Apa salah kita? Tidak ada Aduh, parah salah. kali ini. Pembatasannya langsung 3, Wak. Pembatasan pertama aji banding. Ntar dulu saya aji banding dulu. Tidak jelas ini, apa salah kita? Live saya ini aji banding. Kayaknya di report kami nih. Oteng jangan report lah kalian ini. Bentar ya Ampi. Ya, tidak apa-apa Bunda. Masih ada 6. Ku ingin kau tahu hadirmu di sini. Bentar teman-teman ya, ini masalah ini nih, laptop ada problem nih. StreamYard, kita naik dulu StreamYard, TikTok. Oke, kita Ampi. Oh, ini Ampi tadi dia kena buang sama Bang Zuma. Ya Ampi ini kan memang orang buangan, guys. Tidak apa-apa Bunda. Pak Lord bisa handle dulu nggak? Aduh, Ampi, gini aja Ampi, Gimana, 1 jam lagi kita debat. Nggak 1 jam lagi kamu naik ke sini gimana Ampi? Bisa. Saya ada lupa nih, ada kegiatan ya. Oke, 1 jam lagi ya. Ya, Biar kita terima kasih, matikan dulu, ini Bunda. ada pembatasan nih. Naik lagi ke atas nanti ya di akun ini ya. Oke, baik Bunda. Di akun ini ya, di akun ini. Oke, yuk. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.